Hai. Perkenalkan, kita dari Teman skripsimu. Good banget. Kenalin, nama aku Yazidah dari jurusan Ilmu Keuangan Konsumen, tingkat akhir di IPB. Iya, aku Susi Susialawati dari jurusan Teknologi Hasil Perairan, tingkat akhir juga di IPB. Ya, jadi kita berdua adalah mahasiswa tingkat akhir di IPB. Iya sih. Kita jadi di sini kita tuh mau bikin video cerita tentang Skripsi kita gimana? Karena basically kita kan emang beda skripsinya. Kalau aku kebanyakan di lab, jadi penelitiannya nggak lab gitu. Nah, sedangkan kalau Yazidah, kalau aku tuh di jurusan humaniora, jadi berkaitan sama manusia-manusia gitu. Jadi ya kita deh. iya, jadi nggak ngerasain gimana rasanya lab ya. Enggak. Nah, anyway, selama pandemik ini juga banyak banget hal yang berubah nih, kayak gitu kan? Iya, bener banget. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana sih rasanya atau susah sedihnya penelitian di Humaniora. Ya, humaniora. Ya, jadi first ya, jadi kenapa sih kita bikin videonya juga, karena kita mau ngasih tahu aja ke teman-teman. Kan biasanya kalau banyak tuh video yang gimana cara masuk kampus, nah ini gimana cara keluar kampus. Iya, benar. Kalau misalkan selalu mikir gimana sih caranya masuk IPB, nah sekarang kita mau kasih tahu gimana sih cara caranya keluar keluarnya. IPB. Ya, aku penelitiannya aku di humaniora, jadi penelitian aku tuh berkaitan sama manusia ya. Aku penelitiannya tuh berkaitan sama anak remaja di Bogor, di Kota Bogor. Itu karena pandemik juga, jadi ya harus menyesuaikan. Awalnya tuh aku penelitiannya tuh mau mengukur kepuasan hidup remaja. Itu biasanya kalau humaniora tuh pakai kuesioner, mereka yang ngisi langsung gitu. Itu kalau penelitian humaniora, jadi langsung nanya ke manusianya. Ke orangnya, tapi nyari respondennya susah gak? Susah gampang karena banyak banget, kan mungkin kalau lab itu kan banyak juga sih kayak kriteria-kriteria gitu. Nah, aku juga harus ada kriterianya, dan itu perlu persetujuan dari orangnya. Kayak misalnya nih, aku mau nanya kamu, terus kamunya nggak mau, ya udah berarti nggak boleh maksain orangnya, kita harus nyari orang yang lain. Itu sih susahnya. Jadi ya gitu, susahnya buat penelitian humaniora itu harus mengikuti persetujuan orangnya. Pun kalau misalnya orangnya tiba-tiba diteliti keluar kota, kita harus nunggu dia balik dulu. Lama juga ya. Iya gitu. Bisa kayak gitu ya. Nih kalau misalkan aku, karena aku kan penelitiannya di lab ya, dan sampel yang dipakai itu atau target yang aku teliti itu bukan manusia, tapi kalau aku kan ikan, jadi aku pakainya ikan waktu itu. Kalau sekarang aku penelitian aku tentang kulit ikan, bikin gelatin. Nah, jadi aku tuh juga emang harus ke perusahaannya, ngambil kulit ikannya, harus nanya dulu gitu. Nah, tapi nggak enaknya nih kalau misalkan penelitian di aku nih, aku harus nge-lab dari mulai aku berangkat pagi pulang pagi gitu. Gak kebayang. Ya sih, pasti capek banget sih. Capek banget. Iya, makanya capek banget kan. Terus kalaupun misalkan salah nih, ada data yang jelek itu, aku harus ngulang lagi penelitiannya kayak gitu. Itu nggak enaknya, susah sih. Ya ribet sih, bikin stres juga. Tapi ya emang kayak gitu kali. Sabar ya. Iya kayak gitu. Sabar banget. Terus tapi kan kalau misalnya berarti kan Susi di FPIK ya? Di FPIK. Susah nggak sih, kayak kan harus nyari ikannya? Itu gimana dong? Harus beli? Iya, tergantung teman-teman, tergantung nih penelitiannya. Kalau misalkan yang langsung ikan ya berarti dia ke tempat budidaya buat beli ikan hidupnya. Kalau aku kan pakainya kulit ikan, jadi aku ke perusahaan buat minta hasil dagangan mereka. Kan biasanya mereka kan dijualin dagingnya, sedangkan kulitnya kan nggak akan kemana-manain, ya aku ambil gitu. Ya Allah, wah, perjuangan banget. Iya, tau, kebayang gak sih kayak waktu itu aku pernah ngambil kulit ikan 10 kilo, so bener-bener bawa sendiri sama temen aku berdua, bener-bener di cold storage, di storage-nya kita bawa tuh, berat banget, bayangin 10 kilo. Strong banget. Iya. tapi yang humaniora juga susahnya tuh nyari orangnya kan. Ya, susah banget nyari orangnya, tuh susah. Ya. Itu mah nggak tahu deh gimana caranya biar orangnya tuh mau. Ya itu, jadi tuh memang kalau di humaniora tuh pertama tuh harus face to face dulu ya, kayak harus soan dulu ke orangnya, harus baik dulu ke orangnya, mengenalkan diri, tujuannya apa, terus ntar dikasih tahu surat-suratnya. Habis itu kayak ada role-nya gitu loh. Kalau misalnya ibunya harus ngisi ini sekian, dan nanti habis itu ada reward-nya. Ada reward-nya ya? Itu bisa ya kayak misalnya kayak kadang surat, atau kadang kalau misalnya anak-anak tuh dikasih jajan, terus dikasih souvenir gitu. Itu biasanya humaniora kayak gitu. Iya.
Anyway, kamu kalau penelitian gitu berapa lama? Aku penelitian dari bulan Januari sampai kalau misalnya penelitiannya itu dari aku 10 hari sih, karena cuman ngisi itu kan kayak nyari respondennya itu 10 hari. Cuman ngolahnya, mempersiapkannya tuh butuh waktu 5 bulan dari Januari sampai Mei. Iya ya, padahal penelitian itu cuma 5 hari aja ya. 10 hari lah, 10 hari. 10 hari. Iya, kalau aku penelitian aku karena ini pandemik juga kan, itu dari Januari sampai Juli kemarin. Juli kemarin aku masih penelitian ya. Iya. Iya, aku ngeliat story kamu sih. Ya, perjuangan sus itu keren banget guys. Jadi benar-benar yang ketika orang-orang pandemik itu pada pulang, dia balik ke IPB terus dia penelitian nge-lab sendirian. Keren banget. Oke, nah kalau ngomongin standar penelitian ini harus kayak gimana kalau di kamu? Standar penelitiannya gimana ya? Oh, kalau di KK kan aku jurusannya ilmu keluarga dan konsumen ya. Jadi standarnya tuh memang karena kita harus ngikutin standar internasional, jadi jarang banget ada penelitian yang tentang keluarga kan. Jadi nyari kuesionernya tuh harus kuesioner dari luar, contoh kuesioner buat rujukannya. Terus ya harus ngikutin kaidah humaniora sih. Oh, ada kaidahnya. Ada kaidahnya, kayak misalnya penelitian itu tidak boleh membahayakan respondennya, terus tidak boleh memaksa gitu. Terus jurnalnya juga kalau di IKK tuh jadi ada ketentuannya buat menulis skripsi itu minimal itu 25 jurnal internasional, terus 15 jurnal nasional sama 10 buku buat jadi rujukan buat nulis skripsi. Iya, itu ya. Kalau di aku sih, kalau standarnya pasti harus yang innovation ya, harus yang baru, sesuatu yang belum pernah orang teliti sebelumnya gitu. Nah, kalau buat dafusnya sih aku nggak tahu ya harus berapa, tapi nih kalau dafus di skripsi aku ada 3 halaman dan almost semuanya karena emang orang-orang Indo belum ada yang penelitian tentang aku, makanya aku pakainya yang inter semua kayak gitu. 3 halaman, bayangin dafusnya. Tapi emang standarnya di IPB emang harus internasional sih, jadi lebih banyak internasional daripada nasionalnya gitu. Iya, itu wajib banget. Terus kalau buat pengertian itu harus pakai buku juga kan? Oh, banget itu dafus. Itu aku benar-benar yang dulu pas ngerjain skripsi itu timpus tuh harus bener-bener gitu. Iya, bener-bener. Terus kayak ini ditanya ini dari siapa, ini dapat buku dari mana gitu. Oh iya, ini Yazidanya udah sidang, udah ngurus SKL belum? Oh, masih mahasiswa. Ya, doain ya teman-teman. Ya juga habis seminar. Nah, ngomongin seminar nih, jadi apa ya? Jadi seminar di IPB tuh seru-seru ya. Jadi ada beda-beda. Misalnya di jurusan ada yang mereka itu nggak ada seminar hasil, tapi ada langsung ujian. Ada juga yang mereka tuh harus kolokium. Kolokium itu seminar sebelum penelitian. Jadi kayak ngasih tahu ke orang-orang, aku mau penelitian ini loh. Gitu. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang dia langsung ngasih tahu hasil seminarnya dan sidang ya. Iya. Kalau di FP gimana? Kalau di aku nggak ada kolokium tapi seminar sama ujiannya ada. Nah, kalau buat seminarnya sendiri nih, kemarin itu kayak biasa sih, moderatornya dosen, terus juga kita seminar kayak biasa yang cerita tentang hasil seminarnya kayak gimana, hasil penelitiannya. Terus udah deh ada question and answer dari teman-teman yang semua di forum itu. Waktu itu kamu juga nanya kan, Kak? Iya. Iya, ada tips and triknya nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Jadi karena kita juga corona ya, jadi pandemi gini kan, jadi harus online. Jadi itu juga perjuangan banget sih. Ada perjuangan nggak sih kamu pas seminar buat mempersiapin seminar online? Iya, pastinya internet ya harus kencang, itu paling penting sih. Banget. Iya, karena itu sih yang jadi bumerangnya ya, takutnya nanti tiba-tiba ada nge-lag di tengah gitu kan. Karena aku juga sempat nge-lag di tengah, tapi aku nggak sadar. Iya. Itu pasti panik banget. Iya, pasti panik banget. Terus dosen aku cuma bilang internet nih gitu. Untung orang dosennya udah nggak apa-apa lah ya. Iya, karena dosen-dosen juga udah memaklumi kalau lagi kayak gini pasti internet ini bakal jadi salah satu yang ngejebabin masalahnya gitu, trouble-nya gitu. Kalau kamu waktu itu? Kalau aku dulu aku seminar di rumah, jadi aku masih di rumah di Lampung. Terus itu challenge banget sih, karena aku harus nyari laptop, karena laptop aku tiba-tiba tuh bener-bener nggak bisa buat Gmetan. Terus aku harus nyari laptop, terus aku harus nyari jaringan internet yang bagus, karena di daerah aku tuh cukup sulit ya, agak sulit ya. Jadi aku harus ke tempat kakak aku tuh yang agak deket sama jaringan. Jadi ya udah, akhirnya udah terlewati. Tapi ada juga sih yang bikin challenge tuh, karena di FEMA, di Fakultas Ekologi Manusia tuh semuanya itu harus seminar pakai bahasa Inggris.
Oh, Jadi seru juga fullnya ya. tuh harus jadi seminar tuh harus full bahasa Inggris. Heeh. Jadi dosennya juga moderatornya pakai bahasa Inggris dan kita Oh. presentasinya juga harus present in English gitu. Heeh. Nah itu sih challenge-nya karena kan kita bukan native speaker ya. Iya iya. Jadi kadang kayak kalau ngomong tuh belibet. Tapi yang nanya pakai bahasa Inggris juga? Enggak, jadi cuman speaking aja sih. Ya. Oh, jadi presenting aja pakai bahasa Inggris gitu ya? Ya. Oke. Nggak tahu kenapa, mungkin karena tagline-nya Fema tuh membumi dan mendunia. Jadi Oh, iya. mendunia tuh biar harus bisa fluent bahasa Inggris. Oke. Gitu. I love you, Mang. Jangan dihujat. Anyway, kalau kamu sekarang ini, kita kan lagi di tingkat akhir nih. Susah nggak sih keluar dari IPB? Gimana? Kamu juga bilang. Nih, bayangin ya teman-teman, aku tuh seminar waktu tanggal 18 Agustus dan ini udah tanggal berapa sih? sekarang? 14 September Ya, ya. 14 September. Tapi aku masih belum sidang. Aku 3 bulan nunggu buat seminar, buat sidang. Jadi aku, Oh iya. ya aku tuh kalau nggak salah aku 5 Juni. Aku 5 Juni seminar, terus aku baru sidang itu tanggal 26 Agustus. Juni, Juli, Agustus. Mei Iya itu. benar. Iya benar. Ya, bayangkan teman-teman gimana. Jadi Ya pertama tuh persoalan dari dosennya sih. Ya itu ntar kita bahas ya gimana. nanti gimana cara apa yang melunakkan hati dosen sih Ya, jadi pertama dari dosen tuh emang sibuk banget. Hmm. Terus banyak juga revisinya tuh banyak. Hmm. Aku juga sampai sekarang tuh masih direvisi terus kayak variabelnya nambah lagi. Padahal udah sidang ya. Udah sidang, jadi kemarin sempat depresi, bukan depresi, sempat yang ngedown banget sih karena ya kayak gitu. Hampir 50% tuh direvisi gitu. Oh iya. Habis sidang. Iya, aku juga bingung sih, kayak aku kan nulis skripsi nih, tapi ada aja yang direvisi. Maksudnya habis revisi nih, ada lagi yang direvisi, ada lagi gitu. Iya. Aku juga nggak ngerti kok bisa ya gitu. Apakah masih salah? Iya. Ya nggak tahu lah ya. Terus apa lagi ya? Udah 12 menit cuy. Iya, jadi tuh ternyata masuk IPB-nya susah, tapi keluarnya lebih susah. Iya, keluarnya lebih susah. Tergantung sih, tapi emang kalau bisa dibilang susah banget. Susah banget. Karena mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi yang kita rasain tuh pasti setiap orang tuh pasti ada momennya di mana itu susah banget gitu. Kalau aku Iya. bilang aku susah sih, karena ya dari dosen aku tuh standar buat ngelulusin anaknya tuh tinggi banget. Jadi harus literatur review, bener-bener jurnal tuh harus dibaca apa hasil jurnal itu, terus jurnal aslinya dikirim ke dosen. Dosennya? Oh alah. Jadi kayak gitu. Iya, kalau dosen aku sih datanya harus bagus, karena nanti ujungnya hasil penelitiannya bakal jadi publish journal. Oh iya benar, aku juga sama. Aku bareng-bareng gitu. Jadi kayak semuanya deh, kayak semua skripsi, kayak setiap dosen di kita itu memang mewajibkan anak-anaknya kalau bisa harus publish jurnal. Iya, kayak gitu. Dan jurnalnya tuh kalau bisa nih biasanya yang inter ya. Ya. Gitu. Jadi nanti setelah nulis skripsi selesai, ditranslate ke bahasa Inggris, udah gitu buat persiapan submit ke jurnal internasional. Gitu. Ya, gitu. Kayak gitu, jadi memang ya gitulah skripsi di BB. Kalau bisa dibilang senang ya, senang sih. Apa ya pelajaran setelah kamu ngerjain skripsi apa deh? Pelajarannya aku Pelajaran hidup lesson. Aku jadi yang nggak terburu-buru lagi. Jadi well prepared, semuanya aku siapin dari jauh-jauh hari. Karena buat aku sekali ekstraksi aja, aku persiapannya harus dari hari-hari sebelumnya. Itu nggak bisa tiba-tiba hari ini pengen ekstraksi langsung ekstraksi, nggak bisa gitu. Oh iya ya, karena kan Karena ada pre-treatmentnya dulu lama itu. Kalau kamu? aku sih belajar sabar ya. Oh itu udah pasti, Sabar banget. Ya itu udah pasti. Ya, bener, kayak aku ngerasa kayak setelah skripsi tuh aku ngerasa aku nggak boleh ngeliat orang terlalu sering gitu, karena jalan track kita tuh beda-beda nggak sih? Iya, Kayak ya bener. udah, mungkin dia lebih cepat lulus duluan, tapi aku nggak bisa karena banyak banget hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, kayak misalnya dosen segala macem. Itu yang bikin aku ya udah lebih banyak bersabar, kayak ya udah. Iya, kita jadi lebih ngerti kalau setiap orang itu punya jalannya masing-masing.
Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, sekilas cerita tentang penelitian kita. Ya mungkin teman-teman punya cerita penelitiannya masing-masing, tapi kalau untuk di kita ceritanya kayak gitu. Susah senangnya kayak gitu. Makasih udah nonton, semoga ada yang bermanfaat dari cerita kita. Ya. Setidaknya mungkin dapat referensi lah gimana penelitian di IPB. Iya gitu. Jadi intinya ya gitu. Dan see you next video. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Iya.